Legenda Tangkuban Perahu asal-usul Gunung Tangkuban Perahu Jawa Barat pada zaman dahulu. Di tanah Parahyangan, hiduplah seorang perempuan cantik bernama Dayang Sumbi. Ia adalah putri bangsawan yang dikenal cerdas, tekun menenun, dan hidup menyendiri di sebuah pondok kecil di tepi hutan. Suatu hari, ketika sedang menenun kain, alat tenunnya terjatuh ke tanah karena malas turun mengambilnya. Dayang Sumbi mengucapkan sumpah tanpa berpikir panjang. Siapapun yang mengambilkan alat tenunku, bila perempuan akan kujadikan saudara, bila laki-laki akan kujadikan suami. Tanpa disangka, yang mengambilkan alat tenun itu adalah seekor anjing jantan bernama Tumang. Tumang bukan anjing biasa, adalah makhluk sakti, titisan dewa yang dikutuk untuk hidup sebagai hewan. Karena sumpahnya sendiri, Dayang Sumbi terpaksa menerima takdir itu. Ia menikah dengan Tumang secara gaib, dan dari hubungan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Masa kecil Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat, berani, namun keras kepala. Ia sangat gemar berburu di hutan bersama Tumang, yang ia anggap sebagai anjing peliharaan biasa, tanpa mengetahui bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk berburu hati rusa sebagai bahan makanan. Sangkuriang pun pergi ke hutan bersama Tumang. Namun, hari itu mereka tidak menemukan seekor rusa pun. Karena takut dimarahi, Sangkuriang melakukan kesalahan besar. Ia membunuh Tumang dan mengambil hatinya, lalu menyerahkannya kepada Dayang Sumbi. Saat mengetahui kebenaran itu, Dayang Sumbi sangat murka dan berduka. Dalam kemarahannya, ia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi hingga terluka, lalu mengusirnya dari rumah. Sangkuriang pun pergi mengembara, meninggalkan tanah kelahirannya. Pertemuan kembali yang terlarang bertahun-tahun berlalu. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda sakti mandraguna, sementara Dayang Sumbi berkat anugerah para dewa tetap awet muda dan cantik. Seolah waktu tak menyentuhnya, takdir mempertemukan mereka kembali tanpa saling mengenal. Sebagai ibu dan anak, Sangkuriang jatuh cinta pada Dayang Sumbi dan melamarnya. Awalnya Dayang Sumbi pun tertarik, hingga suatu hari ia melihat bekas luka di kepala Sangkuriang. Saat itulah ia menyadari kebenaran mengerikan. Pemuda yang mencintainya adalah anak kandungnya sendiri. Dengan panik, Dayang Sumbi mencari cara untuk menggagalkan pernikahan itu tanpa menyinggung perasaan Sangkuriang. Syarat mustahil. Dayang Sumbi mengajukan 2 syarat mustahil: membendung sungai Citarum hingga membentuk danau besar, membuat sebuah perahu raksasa. Semua itu harus selesai dalam 1 malam. Sebelum fajar, Sangkuriang menerima tantangan tersebut. Dengan kesaktiannya, ia memanggil makhluk gaib untuk membantunya. Dalam waktu singkat, sungai berhasil dibendung dan perahu raksasa hampir selesai. Dayang Sumbi menyadari bahwa usahanya akan gagal. Maka ia menipu Sangkuriang dengan mengibaskan kain putih ke langit dan menumbuk padi, membuat suasana tampak seperti fajar telah tiba. Ayam jantan berkokok, makhluk gaib pun menghilang, mengira pagi telah datang. Kemarahan dan kehancuran menyadari dirinya ditipu. Sangkuriang sangat murka. Dengan amarah besar, ia menendang perahu raksasa yang belum selesai itu. Perahu tersebut terbalik dan terlempar, lalu berubah menjadi sebuah gunung yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban. Perahu Tangkuban terbalik. Perahu bendungan sungai yang dibuatnya pun jebol, menciptakan danau luas yang kemudian mengering dan menjadi dataran Bandung. Sangkuriang menghilang, sementara Dayang Sumbi kembali menyendiri, menanggung penyesalan sepanjang hidupnya. Hingga kini, masyarakat Sunda percaya bahwa Gunung Tangkuban Perahu
bukan sekadar gunung, melainkan saksi bisu cinta terlarang, sumpah manusia, dan murka kesaktian. Legenda ini mengajarkan bahwa sumpah harus dijaga amarah, dapat membawa kehancuran. Takdir tidak bisa dilawan dengan kesombongan.